Sebuah organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Relawan Jokowi mengadukan pengamat telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri pada Jumat sore. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufu Fafa 99% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Cek juga ijazahnya, jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali, bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf, ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf makin nggak tertib negara ini. Pernyataan salah, tidak. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama mem stupa Candi Borobudur. Sekarang Roy Suryo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran. Ayo Pak Roy. Kemarin kan Anda yakin sekali ya. Toh pada akhirnya Anda juga dilaporkan ke polisi, ya kan? Iya. Ini parah. Mending kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu yuk. Sebuah organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Relawan Jokowi mengadukan pengamat telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri pada Jumat sore. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufu Fafa 99% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau PASBATA atau Relawan Jokowi mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk mengadukan politisi senior Roy Suryo. Relawan ini mengklaim membawa serta sejumlah bukti berupa rekaman podcast. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufu Fafa 99% milik anak Presiden Jokowi. Relawan ini pun menuntut Roy Suryo untuk melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1 kali 24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut. Karena ini membuat kita resah, gelisah. Dalam waktu pergantian presiden dan presiden baru, kita sebagai anak bangsa sangat risau. Sementara itu saat dikonfirmasi, Roy Suryo menanggapi santai pengaduan ini. Dirinya malah menganggap aduan ini lucu dan belum perlu bersikap apapun. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini gitu. Tapi oke lah. Saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Barreskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja. Sebelumnya akun Fufu Fafa ramai disorot di media sosial X setelah ada pihak yang membagikan sejumlah unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang kerap berkomentar negatif. Saya dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan saya dari awal-awal sudah saya ingatkan. Kalau tidak ya nanti akan berurusan sama kepolisian, berurusan sama kejaksaan dan seterusnya. Dan itu hal yang wajar gitu, nggak ada apa itu bagian dari skenario yang dijalankan oleh pemerintah, enggak.
Dari awal-awal saya sudah mengingatkan sebagai warga negara supaya hati-hati fenomena yang berkembang sekarang ini. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Pernyataan salah, tindak. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama mem stupa Candi Borobudur. Jaksa menyatakan banding karena lebih ringan dari tuntutannya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Roy Suryo masih berpikir untuk menerima atau banding. Dalam sidang yang diikuti Roy Suryo secara daring dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara penistaan agama mem stupa Candi Borobudur. Kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Di dunia nyata, Bang Karni, kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak, namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati, gambar Cyclops, yang kemudian dikatakan oleh orang ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul, nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali, bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak, Ya. tapi otoritas. Ini kayak semacam dendam ya, semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah, kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu, nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Berita heboh. Wah, apa itu? Tentang akun Fufu Papa, ya kan? Sudah dibilang itu bukan akun Mas Gibran. Mas Gibran ketika ditanya itu tidak mengaku, malah Mas Gibran mengajukan kalau ingin tahu ya sana tanya yang punya akun Fufu Papa. Kok malah maksa, bahkan bertubi-tubi membuat berita Fufu Papa dilancarkan kepada Mas Gibran. Nah ini akhirnya sekarang Pas Bata ini pasukan bawah tanah para pembela Jokowi ya, nggak kuat ini, Kopeng sudah nggak kuat ya, coba. Nah sekarang Pas Bata sudah lapor secara resmi ya, melaporkan Roy Suryo ya yang selalu berkoar-koar ya, diarahkan mempas Gibran. Nah sekarang Roy Suryo punya tempat untuk adu fakta, ya kan? Sekarang Roy Suryo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa akun Fufu Papa itu adalah Mas Gibran. Ayo Pak Roy. Kemarin kan Anda yakin sekali ya di TV, wah di media, Anda itu sangat yakin bahwasanya akun Fufu Papa itu Mas Gibran. Wah, akunnya yang dihapus, yang akunnya berkali ke sana ke sini. Nah, sekarang pasukan bawah tanah sudah melaporkan Anda ke pengadilan. Anda harus siap dan menyiapkan bukti. Ayo tunjukkan kalau memang itu adalah Mas Gibran. Kalau tidak, maka siap-siaplah kena undang-undang ITE. Masa belum penjara mana?
Halo Mas Roy, masa akan masuk penjara lagi? Aduh, makanya hati-hati ya. Udah dibilang itu bukan akunnya Mas Gibran, masih maksa. Dan sekarang kesempatan yang kemarin para ahli-ahli itu, para komentator-komentator yang sangat yakin ya, akun Fufu Fakta itu dinisbatkan kepada Mas Gibran yang punya. Ayo, ini kesempatan Anda. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa membuktikan, siap-siap masuk ke penjara. Itu ya, kan nggak percaya gitu ya. Karena masalahnya adalah akun Fufu Fakta ini kalau dibiarkan itu bikin resah. Kita ini resah sekali dengan akun tersebut. Para pendukung Jokowi resah, pendukung Mas Gibran resah, apalagi ditambah terus sebagai alat untuk mengadu domba kubu Prabowo dan kubu Mas Gibran. Bahkan akan muncul ide-ide Mas Gibran itu tidak punya akhlak, tidak punya adab, akhirnya cepat saja menjadi wakil presiden, ganti saja dengan siapa itu namanya orang PDI itu. Dikasih tahu itu akun bodong kok mau dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan wapres notaknya itu mbak ya dipakai gitu ya. Jadi bikin resah, maka Pas Bata merasa lawan dijar-jar loh kan, dikai hati kok rokok rempel, mungkin begitu ya. Nah kalau diterus-teruskan ini juga bisa termasuk penyebaran berita bohong. Disebut menfitnah, penyebaran berita bohong. Apalagi juga disebut aksi membuat keonaran menjelang Pak Jokowi lengser dari kepresidenan. Kita ini senang sekali ada yang melaporkan. Ayo Pak Roy, sekarang Anda punya tempat untuk membuktikan, yaitu di pengadilan. Silahkan digelar ya bukti-buktinya. Ayo kita semua pengen tahu ya, apakah apa yang Anda omongkan itu betul, apakah yang Anda omongkan itu ada dasar-dasarnya itu ya. Pasukan bawah tanah sudah memberi Anda kesempatan. Nah itu ya, kroni-kroninya juga ikut ya. Kroni-kroninya itu tuh. Aduh Mas Arek, mau dipenjara lagi. Sekarang kita sebagai para pendukung Mas Gibran tenang dulu ya. Kita tunggu langkah-langkah yang sudah diambil oleh saudara-saudara kita Pas Bata. Mudah-mudahan segera direspon dengan baik, mudah-mudahan segera mendapatkan hasil dengan baik, dan mudah-mudahan segera diputus. Masuk mlebu penjara mana? Aduh, ya. Wes, tenang dulu saudara-saudara. Tentang akun Fufu Fakta ini sudah dipasrahkan ke pengadilan. Mas Roy dan kawan-kawan siap-siap ya. Lawyernya kira-kira siapa ya? Ayo, yang mendampingi Pak Roy Suryo siapa kira-kira? Mudah-mudahan tidak sendiri ya. Siap, kita ikuti terus perkembangan pelaporan tentang akun Fufu Fakta. Ini Pak Mas Roy. Daripada Anda ngurusin akun pupu papa yang gak jelas itu, toh pada akhirnya Anda juga dilaporkan ke polisi, ya kan? Iya. Ini parah. Mending kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu yuk. Lagu kebangsaan kita. Masih ingat kan? Saya langsung teringat itu. Nah itu masih ingat. Coba nyanyi. Yo mulai. Parah nih. Stop. Ayah, Anda nggak hafal. Nggak hafal liriknya. Ayah, orang Indonesia masa nggak tahu lagu kebangsaan sih? Sekarang saya mau nanya sama Anda, kalau orang Indonesia nggak hafal dengan lagu kebangsaannya, itu namanya apa? Nah, itu Anda tahu. Berarti Anda adalah... Ya, betul. Udah malas ngobrol sama Anda. Mending Anda molor aja sana lah. Udah molor sana. Apa